Begini. Halo semuanya, kita akan membahas tentang sistem komputer bab 4. Jadi pasti kalian ingin lebih mengenal kan tentang sistem komputer. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita lanjut ke slide perkenalan. Oke guys, kali ini kita di slide perkenalan. Anggota kami terdiri dari 3 orang. Orang pertama nama Muhammad Rizky Aditya. orang kedua yaitu saya sendiri, Faizal Al-Jafir. Orang ketiga bernama Nama saya Anggara Risha Dwi Putra. Oke, cukup sekian perkenalan dari kami. Oke, di materi yang pertama ini kita akan mengenal 7 hal baik menggunakan komputer. Yang pertama, pentingnya menjaga kebersihan komputer. Yang kedua, menggunakan komputer dengan baik. Yang ketiga, tidak makan dan minum di dekat komputer. Yang keempat, mencegah kabel berantakan. Yang kelima, bahayanya memegang atau memasukkan jari ke lubang yang ada pada komputer ketika sedang menyala. Yang keenam, mematikan komputer setelah selesai digunakan. Yang ketujuh, posisi duduk di depan komputer yang baik. Setelah kalian mengetahui 7 hal baik menggunakan komputer, kita akan lanjut cara kerja komputer. Ketika komputer pertama kali dinyalakan, akan terjadi proses pengecekan seluruh hardware yang dilakukan oleh BIOS. BIOS, Basic Input Output System. BIOS tersimpan di ROM, Read Only Memory, pada motherboard. Setelah kalian mengetahui cara kerja komputer, di komputer ada yang namanya booting. Booting adalah proses yang terjadi jika komputer pertama kali dinyalakan, sehingga sistem operasi dapat berjalan. Setelah itu ada yang namanya tahapan-tahapan proses booting. 1. CPU reset. Pertama kali komputer dinyalakan dengan menekan tombol power di CPU. 2. Pause. Power on self test. Proses mematikan semua hardware berfungsi sebelum masuk ke sistem operasi, dan jika terjadi error maka akan terdengar suara beep. 3. Disk boot. Tempat menyimpan sistem operasi pada komputer berupa hard disk atau SSD. Proses booting pada komputer dibedakan, yaitu 1. Full booting. Booting saat komputer mati dengan cara menekan tombol power pada komputer. 2. Warm booting. Booting saat komputer sedang menyala, biasanya dilakukan jika terjadi error dengan cara menekan tombol reset. Selanjutnya, CPU. CPU terdiri atas 3 komponen penting, yaitu A. Control Unit. CU berfungsi mengendalikan semua perangkat atau hardware. B. Arithmetic Logic Unit. ALU berfungsi mengolah data logika dan aritmatika, merubah sinyal input menjadi tampilan output. C. Register. Tempat penyimpanannya berkapasitas kecil dengan kecepatan sangat tinggi dan berfungsi menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Lanjut di materi gerbang logika. Gerbang logika adalah dasar pembentuk sistem elektronik digital yang berfungsi merubah sinyal input menjadi sinyal output sesuai aturan logika biner. Gerbang logika bekerja pada bilangan 0 dan 1. Jenis gerbang logika. Dari ketujuh gerbang logika di situ, yang paling banyak jenisnya adalah OR. Yang pertama ada OR itu sendiri, SOR, NOR, dan XNOR. N. N akan bernilai 1 jika semua inputannya 1. Lanjut OR. OR bernilai 0 jika semua inputannya 0. SOR. SOR bernilai 1 jika semua inputannya berbeda. NaN. NaN bernilai 0 jika semua inputannya 1. NOR. NOR akan bernilai 1 jika semua inputannya 0. XNOR.
XNOR akan bernilai 1 jika semua inputannya sama. Terakhir, NOT. NOT akan bernilai kebalikan dari inputannya. Gimana? Udah paham belum tadi tentang materi sistem komputernya? Kalau udah, ya cukup sekian presentasi dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah.